Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Kita baca firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-210 ya. Di hari yang ke-210 tanggal 29 Juli tahun 2025. Diambil dari kitab Sakaria pasal 7 ayat yang ke-10 dengan perikop melindungi yang lemah. Itulah perikop daripada ayat ini. Sekarang kita baca natnya adalah sebagai berikut. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jadi jelas di sini jangan menindas, merendahkan yang janda dan yatim dan juga orang asing yang datang, supaya tetap dijaga harmonisasi daripada hubungan kita dengan yang ada di wilayah kita. Itulah ayat pada hari ini. Diutamakan untuk melindungi janda, yatim, dan orang asing yang menumpang, dan harus menunjukkan keadilan dan kepedulian. Sekarang pedoman kita tetap kita sampaikan dalam bulan Juli, yaitu setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dikatakan berdirilah tegak dan jangan goyah. Tidak perlu goyah. Giatlah bekerja untuk Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Itulah pedoman kita selama bulan Juli. Sekarang kita masuk dalam ayat hari ini, yaitu apa sebenarnya latar belakang daripada perikop ini. Kenapa bisa muncul seperti ini? Tentu ada semacam yang membuat dia seperti itu dengan adanya latar belakang daripada perikop ini. Sekarang kita lihat apa latar belakang daripada perikop ini. Kita lihat ya. Jadi latar belakang daripada perikop ini adalah ayat ini mengingatkan umat tentang pentingnya perilaku yang mencerminkan kasih dan keadilan di antara sesama. Jadi mungkin adanya hal-hal yang bisa membuatkan sesama manusia itu terpecah, tidak bersatu ya, dan saling melecehkan. Tapi dalam hal perikop ini dikatakan adalah untuk mengingatkan umat tentang pentingnya perilaku yang mencerminkan kasih dan keadilan. Jadi perilaku tersebut diarahkan untuk mengasihi dan juga berlaku secara adil. Nah, kemudian kasih dan keadilan di antara sesama. Kemudian Allah menekankan apa yang ditekankan oleh Allah. Dikatakan bahwa tindakan seperti
ya, tidak menindas orang asing, anak yatim, dan janda. Itulah merupakan inti dari pengabdian kepada Tuhan. Jadi dengan tidak menindas, ya, orang anak yatim dan juga orang asing dan juga orang yang sudah janda, itu adalah merupakan inti pengabdian kepada Dia. Jadi kalau kita mengabdi kepada Tuhan, maka kita harus menghilangkan cara-cara kita untuk menindas yatim, orang asing, dan janda-janda. Harus dihindari kalau kita sudah, ya, berhubungan dan berpengalaman dengan Tuhan. Dan itulah inti hubungan kita dengan Tuhan. Dalam latar belakang sejarah Israel, bagaimana sebenarnya sejarah bangsa Israel? Kita lihat dalam latar belakang sejarah bangsa Israel, pada waktu itu berada di dalam perasaan setelah pembuangan, ya, jadi situasi dan dalam pemulihan bangsa Israel setelah dibuang di Babel. Jadi ada rencana untuk memulihkan, dan Nabi Zakaria ini diutus untuk mengingatkan mereka supaya bagaimana agar, ya, tidak hanya menjalin, ya, ritual keagamaan. Jadi tidak hanya menjalin atau melaksanakan ritual keagamaan saja yang mau dijalankan, tetapi juga, ya, memperhatikan etika dan moral dalam hubungan sosial. Jadi dalam beretika dan punya moral dalam hubungan komunitas dan sosial. Jadi di samping kita juga sudah memperhatikan ritual daripada spiritual keagamaan, juga, ya, berempati kepada sesama, memperhatikan. Nah, kemudian para ahli kitab menekankan, ya, jadi ada ahli-ahli teolog, ahli-ahli kitab itu menekankan bahwa firman-Nya adalah panggilan. Jadi firman-Nya itu merupakan panggilan untuk tindakan yang mencerminkan integritas dan rasa tanggung jawab terhadap sesama umat manusia. Jadi ada rasa tanggung jawab terhadap umat manusia. Nah, itulah yang dikatakan tidak hanya mengalami ritual keagamaan, tetapi juga memperhatikan etika dan moral dalam hubungan sosial. Jadi hubungan sosial itu juga sangat dipentingkan. Ritual keagamaan juga sangat dipentingkan. Tapi dikonsentrasikan di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita berkumpul di suatu jemaat, di mana jemaat itu adalah sebagai tubuh Kristus, sebagai konsepsi sistem antara fungsi yang lain dan fungsi satunya dengan fungsi yang lain, seperti fungsi mata, fungsi hidung, fungsi lidah, fungsi jantung, dan tidak pernah ada mereka berbicara masalah superior dan inferior. Ya. Superior itu adalah membangga-banggakan diri, ya, menunjukkan keberadaan atau popularitasnya bersandar pada orang lain, sehingga sering orang mencapai kesuksesan yang hebat sejati, namun dia berada pada tangga yang salah, tidak sepatutnya. Akhirnya susah
untuk turun. Kalau tidak ada lagi tangga untuk dia, bagaimana dia bisa turun? Nah, itulah dikatakan di sini, kita tetap komitmen. Ya. Nah, kemudian dalam menekankan perlindungan ya untuk umat manusia ya, dalam konteks ayat ini adalah menekankan pentingnya perilaku yang mencerminkan kasih sayang dan keadilan di antara sesama. Kalau kita lihat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 31 dikatakan, hukum yang kedua yang paling utama, kata Yesus, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dikatakan ya, perintah baru diberikan Yesus. Jadi ada perintah baru diberikan oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Dikatakan begini, kasihanilah satu sama lain seperti aku mengasihani kamu. Demikianlah kamu saling mengasihi. Jadi dasar kita mengasihi sesama itu adalah karena role model kita, yaitu Yesus Kristus, sudah menjalankan lebih dulu. Dia sangat mengasihi. Nah, sehingga dengan adanya hukum kasih ya, inilah mempererat hubungan antara sesama manusia. Apalagi dan juga kasih itu dijabarkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-7 dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan kenal dengan Allah. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 itu lebih jelas, lebih smooth dikatakan bahwa ya, kasih itu adalah Allah. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Ini identik dengan ayat 7 tadi ya. Dikatakan bahwa setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau sudah lahir dari Allah, mengenal Allah, itulah orang yang mengasihi, saling mengampuni. Itu yang mau ditekankan di sini adalah saling mengampuni dan saling mengasihi. Nah, kemudian dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, kita diajarkan untuk saling mengasihi atau mengampuni seperti juga Allah telah mengampuni kita. Jadikanlah kasih sebagai pondasi setiap interaksi dan hubungan dalam hidup kita. Jadi apabila sudah setiap kita menjalankan hubungan, mengambil keputusan, selalu kita bawa dalam hidup kita kasih, itu akan terjawab semua, akan enak. Tapi kalau bukan kasih dilandasi dalam kita berhubungan dengan orang, mungkin bisa memaki-maki atau mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Tapi begitu dia dijalankan ya dalam satu arah ya, artinya saling mengampuni karena Allah sudah mengampuni, itulah dasar kita untuk bisa saling mengampuni. Karena lebih dulu Allah sudah mengampuni kita. Kalau Allah tidak mau mengampuni, bagaimana mungkin dia mengirim anaknya yang tunggal? Justru karena untuk mendapatkan pengampunan. Karena ada tertulis dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Apa dikatakan dalam ayat tersebut? Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Tuhan Allah tidak menginginkan kematian orang fasik. Allah tidak senang kalau ada orang mati dalam dosa, tidak senang.
Tapi yang disenangi oleh Allah adalah apabila ada seseorang dengan penyakitnya tapi dia bertobat, ya. Nah, sehingga boleh dikatakan menjadi pengikut Kristus. Jadi tidak ada cara lain untuk masuk di dalam hidup baru apabila tidak meninggalkan tabiat-tabiat lama atau alias bertobat. Maka itulah sebabnya Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, orang jahat. Tetapi dikatakan pertobatan yang diinginkan supaya dia selamat, mendapatkan hidup yang kekal dan abadi. Sekarang kita masuk dalam tujuan utama Zakaria. Apa tujuan utama setelah kita tadi melihat latar belakang daripada perikop ini? Tujuan utamanya adalah untuk menekankan pentingnya sikap dan perilaku yang benar dan hubungan yang tulus antara umat Allah dengan sesama. Jadi di sini dijelaskan bahwa adalah tujuan utama adalah untuk menekankan pentingnya kita melihat sikap kita dan perilaku kita yang benar. Kemudian hubungan yang tulus antara umat manusia. Jadi di sini ditekankan pentingnya adalah sikap dan perilaku. Bagaimana sikap kita? Kalau kita sudah bersikap antipati, itu apapun yang dilakukan pasti kita mengatakan itu enggak baik. Karena sudah didahului dengan penolakan, antipati, ya. Tapi kalau kita bahwa ingin mendengar semua orang dan kita mau mendapatkan apa yang mau diberikan, maka saya yakin apa yang disampaikan itu menjadi bahan bagi kita yang baik. Karena bahan dasarnya kita sudah mau mendengar. Tapi kalau bahan dasarnya sudah ada penolakan, bagaimanapun hebatnya khotbah daripada orang tersebut, kita pasti tidak akan care. Nah, sekarang pesan moralnya adalah umat tidak hanya fokus pada pemahaman ritual keagamaan, tetapi juga pada penghidupan yang mencerminkan kasihnya kepada orang lain atau sesama. Jadi di sini dikatakan tidak hanya fokus pada pemenuhan ritual keagamaan. Ritual keagamaan itu dilakukan ini, dilakukan itu, tapi maknanya dia tidak ngerti. Di sini dikatakan harus tahu apa tujuan dan apa maknanya. Nah, inilah tujuan utama adalah untuk menekankan pentingnya sikap dan perilaku yang benar dan hubungannya yang tulus dengan umat Allah dengan sesama. Jadi menjalin komunitas yang baik antara sesama umat Allah, tidak saling memblame, tapi saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, para ahli Alkitab menyebutkan bahwa mereka menekankan bahwa Allah mengingatkan umatnya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi di sini sudah jelas dengan adanya latar belakang, adanya tujuan utama, kita diharapkan menjadi memberikan dorongan dan motivasi. Jadi artinya karena kita sudah bergabung dan dicintai oleh Tuhan, maka wajib hukumnya kita menjadi saluran berkat atau memberikan lagi yang terbaik bagi orang lain. Jadi benar-benar kita sumber saluran berkat yang kita pegang. Itulah yang kita dapat daripada masyarakat yang dapat mengalami kasih dan keadilannya. Jadi ditekankan di sini adalah kasih dan keadilan.
Karena tadi juga di awal jangan sampai menindas yatim, ya, dan juga adalah orang asing, ya, dan juga janda. Kenapa dicontohkan sebagai janda? Karena kita tahu kalau seorang janda dia sangat bersedih, ya, bapak sudah meninggal, kemana dia harus menyampaikan kegalauan dia? Itulah sebabnya memang sangat bersedih apabila, ya, seseorang ditinggal oleh suami atau istri. Ya, maka di sini tadi dikatakan jangan menindas yang orang asing, yatim, dan janda. Karena seorang janda itu sangat merenung, sangat sedih apabila dia ditinggal oleh pihak suami. Kalau ditinggal pihak istri biasanya tidak begitu galau, bahkan mungkin bisa lagi cari yang lain. Tapi kalau istri ditinggalkan oleh suami itu sangat galau. Karena apa? Imam dari dia sudah tiada. Dia harus menggantikan posisi daripada si bapak sebagai imam, ketua imam dia seluruh keluarganya. Nah, disinilah dikatakan dalam jangan menindas orang asing, orang yatim dan janda. Artinya sungguh berat penderitaan seorang janda yang ditinggalkan oleh suami, apalagi anak-anaknya masih kecil. Sungguh berat. Dia bisa dihina orang, dilecehkan, belum lagi tindakan daripada anak-anaknya. Nah, itulah makanya dalam Alkitab ini dikatakan jangan menindas dan, ya, merusak mental daripada yatim dan juga orang asing dan juga janda. Ini ketiga-tiganya ini adalah merupakan hal-hal yang unik dan pelik di dalam masyarakat. Orang asing juga dia merasa terasing, bisa dikucilkan, ya, karena dia orang asing. Nah, kemudian yatim yang tidak lagi ada apa-apanya, sudah meninggal bapaknya atau apalagi ibunya, jadi orang bisa melecehkan. Kemudian seorang janda yang melugakan, yang membawa rumah tangganya ke depan, tinggal dia dengan anak-anak, bapaknya sudah tidak ada. Itulah makanya di dalam perikop ini ditekankan jangan menindas orang-orang asing, janda, dan anak yatim. Itu tujuannya. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat tadi Zakaria ini adalah dikatakan jangan menghina, jangan menindas, ya, yang lebih jelek atau yang lebih terpuruk dari kita. Harus kita hargai orang yang tidak punya apa-apa tapi dia semangat. Harus kita hargai. Sebagai pesan moral dalam ayat ini adalah menegakkan, ya, senantiasa berlaku adil, penuh kasih, melakukan dan tidak melakukan penindasan terhadap seseorang, dan disinilah diperlukan empati. Artinya apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh orang asing di kampung kita, apa yang dirasakan oleh yatim yang ada di kampung kita, apa yang dirasakan oleh janda yang bertanggung jawab seorang diri di kampung kita. Inilah pesan moralnya. Jangan, ya, menghina atau melecehkan atau menindas orang-orang seperti tersebut di atas. Ayat ini mencerminkan bahwa prinsip keadilan sosial dan cinta kasih yang diajarkan dalam agama Kristen. Jadi ini full agama Kristen itu adalah, ya, dia mencerminkan prinsip keadilan dan cinta kasih. Jadi dengan mencintai
pasti keadilan akan tercapai. Tapi kalau dia tidak mencintai, keadilan pun bisa ngambang, artinya tidak jelas. Itulah pesan moralnya dalam pada perikop ini. Belajar berbuat baik, ya, mencari keadilan, membela orang yang tertekan, yang sejalan dengan pesan Zakaria. Jangan menindas yatim, janda, dan orang asing. Pesannya ini berkumandangkan sesuai dengan Yesaya pasal 1 ayat 17. Belajar berbuat baik, mencari keadilan, membela orang yang tertekan, yang sejajar dengan pesan Zakaria. Itulah pesan Zakaria yang sesungguhnya membuat kredibilitas manusia itu bisa menjadi sama, tidak dibeda-bedakan. Semua adalah ciptaan Tuhan. Kemudian pesan daripada Zakaria apa? Pesan terakhir Zakaria adalah hidup dalam kasih dan keadilan, serta mengasihi sesama dan menjadi saluran berkat. Itulah kuncinya. Jadi pesan moralnya, jadilah saluran berkat dengan berbuat adil dan bijaksana terhadap orang asing, orang yatim, dan juga janda. Itulah merupakan pesan moralnya daripada perikop ini. Nah, kemudian apa implementasi atau penerapan daripada buku Zakaria pasal 7 ayat 10 tersebut? Apa implementasi? Kita melihat bahwa implementasinya yaitu bagaimana sikap kita, cara kita, dan perlakuan yang adil, dan penuh kasih terhadap sesama, dan tidak menindas atau merugikan orang lain. Jadi tidak menindas atau merugikan orang lain. Ini lebih luas lagi disebutkan, ya. Jadi dengan adanya implementasi tersebut adalah sebagai pegangan kita dalam ajaran Kristen, dan tidak merugikan orang lain, terutama dalam konteks keadilan sosial dan kasih kebijakan, dan menjadi tema utama kita adalah menonjolkan karakter Allah. Apabila kita sudah menjalankan karakter Allah, maka kita pasti menghindari ketidakadilan berbuat kepada sesama. Karena karakter Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita mau mengenal Allah, lebih dulu adalah harus mengasihi. Jadi sifat kasih itu adalah mutlak pada diri kita. Kalau kita mau mengadili oleh orang lain, pakailah kasih setia yang untuk menjalankan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang kita jalankan dalam hidup kita. Nah, kemudian dalam ajaran Kristen, apa kira-kira ajaran Kristen? Tidak merugikan orang lain, terutama dalam konteks keadilan sosial dan kasih kebijaksanaan.
Jadi tidak merugikan orang lain. Maka ada pepatah pantun atau peribahasa mengatakan, ya, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, minimum tidak menyusahkannya. Jadi jangan sampai kita membantu tidak, menyusahkan iya. Nah, seperti kita lihat dalam tayangan-tayangan video akhir-akhir ini ya, dengan perusakan beberapa tempat peribadatan. Ini adalah salah kaprah. Tempat peribadatan itu adalah untuk semua orang dan semua punya agama itu bisa dipakai. Tempat peribadatan. Karena di sana adalah bersekutu dengan Tuhan. Nah, terus ada orang yang merusuk, apakah dia tidak bersekutu dengan Tuhan? Dikatakan dalam topik kita pada bulan Juli adalah setia melayani Tuhan dan hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Itu jelas ya. Jadi kalau ada misalnya perusakan bangunan yang notabene bangunan itu kan tidak ada artinya ya, tidak ada artinya itu. Tapi kenapa harus kita rusak? Itu menjadi pertanyaan ya. Karena baik suci yang sesungguhnya adalah diri kita, bukan gedungnya, bukan. Tapi kalau gedung itu Anda rusakin, ya Anda sendirilah yang tidak punya empati, tidak mau merasakan apa dirasakan oleh orang lain. Kita lihat tangisan daripada orang-orang yang di halal tersebut ya. Kita sangat prihatin. Terus bagaimana? Ya memang itulah pengetahuan teman-teman ya. Kita tidak mengatakan apa-apa karena dia memang pengetahuannya seperti itu. Terus bagaimana dengan aparat keamanan ya? Mungkin aparat keamanan pada waktu itu mungkin tidak di tempat atau sengaja menghindar supaya jangan kena imbas. Bisa. Nanti setelah selesai baru dibetul, kira-kira bisa saja ya. Tapi saya yakin kalau ada di situ keamanan pasti itu tidak akan terjadi. Karena mereka punya alat komunikasi. Kalau kira-kira serangan itu 1-2 orang sih masih bisa ditangani oleh sendirian. Tapi kalau sudah puluhan orang dan mau bahkan ratusan, dia punya kontak telepon, kerahkan pasukan, jalan sana, aman ya kan. Jadi sebenarnya ada jalan untuk tidak sampai terjadi seperti itu. Ya. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat dalam implementasi ayat ini adalah tidak merugikan orang lain dan komunitas. Dengan catatan seperti tidak menindas orang asing, anak yatim, dan juga janda. Nah sekarang untuk menerapkan dalam hidup kita sehari-hari, kita milikilah kasih. Karena kasih itu bisa menutupi banyak dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 dikatakan ya, bahwa kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, itu bisa menutupi dosa. Artinya kalau kita sudah mengampuni seseorang, pada waktu sebelumnya kita adalah berantem, bahkan tidak saling bicara, tapi begitu kita mengampuni maka itu sudah, dosa itu bisa hilang. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bahan bagi kita untuk tidak merugikan orang lain dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.